Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 3.1. Saya Yayu Sri Rahayu SPD, CGP Angkatan Kedua dari SMP Islam Cendekia Cianjur. Pengaruh filosofi Patrap Triloka Ki Hajar Dewantara terhadap pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara mengemukakan salah satu peran mulia guru, yaitu sebagai penuntun. Guru berperan menuntun segala kekuatan kodrat zaman dan kodrat alam yang ada pada diri anak sebagai manusia, individu, atau bagian dari masyarakat untuk mencapai kebahagiaan hakikinya atau setinggi-tingginya kebahagiaan. Proses penghargaan dan penuntunan yang dilakukan oleh guru sangat erat dan sedikit banyak terpengaruh oleh salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu filosofi Patrap Triloka. 3 prinsip yang mendasari seorang guru untuk melakukan sebuah proses menuntun, yaitu ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Patrap Triloka ini memberikan pengaruh besar kepada kita sebagai pendidik yang mampu memposisikan diri baik di depan, di tengah, atau di belakang peserta didik untuk kemajuan peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan filosofi Patrap Triloka mendorong guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana. Pengambilan keputusan yang mampu memerdekakan murid seutuhnya dan menciptakan pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada murid. Pengaruh nilai-nilai yang tertanam dalam diri terhadap pengambilan suatu keputusan. Setiap guru seyogianya memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai positif yang mampu mempengaruhi dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai yang akan membimbing dan mendorong pendidik untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nilai-nilai positif tersebut seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dari 2 pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar, berada situasi pada dilema etika, benar versus benar, atau berada dalam 2 pilihan antara benar melawan salah, atau bujukan moral, yang menuntut kita berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan yang benar. Keputusan tepat yang diambil tersebut merupakan buah dari nilai-nilai positif yang dipegang teguh dan dijalankan oleh kita. Nilai-nilai positif akan mengarahkan kita mengambil keputusan dengan resiko yang sekecil-kecilnya, keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan keberpihakan pada peserta didik. Kegiatan terbimbing yang dilakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil dan pengambilan keputusan yang efektif. Coaching menjadi salah satu proses yang dilakukan guru untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif dalam menggali potensi peserta didik. Coaching membantu guru menjalankan proses menuntun murid mendapatkan kemerdekaan belajar dan melejitkan potensi yang dimilikinya. Eksplorasi potensi murid terjalankan dalam proses coaching. Ada peran guru sebagai coach untuk membangkitkan dan memunculkan semaksimal mungkin potensi peserta didik untuk mampu menyelesaikan masalah sendiri, apalagi masalah yang termasuk dilema etika dan rujukan moral. Pendidik sudah sepatutnya menyisihkan waktu untuk menjalankan proses coaching untuk menciptakan kondisi pendidikan yang berpihak pada murid dan mengutamakan kepentingan peserta didik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak,
akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan, seperti reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada peserta didik. Nilai-nilai tersebut akan mendorong guru untuk menentukan keputusan masalah moral atau etika yang tepat sasaran, benar, dan meminimalisir kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan yang dapat merugikan semua pihak, khususnya peserta didik. Dampak pengambilan keputusan yang tepat terhadap terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sangat jelas di lingkungan yang positif, kondusif, dan aman, serta nyaman, salah satunya akan tercipta dari pengambilan keputusan yang tepat. Proses yang bisa dilakukan untuk mendapatkan keputusan yang tepat adalah dengan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan tersebut memberikan keyakinan kepada kita bahwa keputusan yang kita ambil mampu mengakomodir seluruh kepentingan dan harapan berbagai pihak yang dilibatkan dalam kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dengan keputusan yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, positif, nyaman, dan aman. Kesulitan-kesulitan sulit yang dihadapi dalam melaksanakan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika serta masalah perubahan paradigma di lingkungan sekolah. Dalam mengambil keputusan yang tepat, kita sering dihadapkan dengan berbagai kesulitan, diantaranya yaitu 1. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman menjadi salah satu kendala atau kesulitan pribadi saya yang muncul. 2. Terkadang pengalaman pahit sebelumnya akan mempengaruhi pengambilan keputusan di masa selanjutnya. 3. Kekhawatiran akan keputusan yang tidak tepat menjadi kesulitan tersendiri dalam pengambilan keputusan. 4. Ketidakcermatan dalam mengidentifikasi fakta dan informasi awal akan mempengaruhi ketepatan keputusan yang diambil. Dan yang terakhir, perbedaan sudut pandang setiap orang dalam mengambil keputusan suatu kasus yang sama menyebabkan sulitnya mendapatkan kesepakatan keputusan. Pengaruh pengambilan keputusan terhadap pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Ada banyak proses yang dilakukan dalam rangka memerdekakan anak didik. Salah satunya adalah dengan keputusan yang tepat ketika kita dihadapkan dengan situasi atau kasus yang membutuhkan penyelesaian yang berpihak pada murid dan mengangkat kepentingan peserta didik. Keputusan yang diambil kita sebagai bentuk proses menuntun peserta didik untuk merdeka, berkembang, dan hidup sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kita bisa melakukan proses coaching kepada mereka dihadapkan dengan kondisi yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral, menemukan potensi yang mereka miliki untuk menyelesaikan segala masalah dilema etika dan bujukan moral tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga keputusan yang diambil tanpa paksaan dan interpretasi dari pihak manapun dalam mengambil keputusan melalui proses yang memerdekakan mereka. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-murid. Masa depan anak didik akan tercipta dari tangan pendidik yang peduli, kreatif, dan inovatif. Maju dan mundurnya suatu generasi akan tergantung dari pendidik yang selalu memusatkan pikiran, energi, dan langkahnya untuk kemajuan peserta didik. Peserta didik itu unik, memiliki karakter yang berbeda-beda. Peserta didik membawa keanekaragaman potensi yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang ada pada peserta didik memunculkan permasalahan yang berbeda-beda pula. Keputusan yang diambil pendidik sebagai pemimpin pembelajaran dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik akan menentukan langkah hidup mereka selanjutnya. Jika tepat, akan lebih menjadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, matang, dan dewasa. Simpulan pembelajaran modul 3.1 dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Pengambilan keputusan ialah proses untuk memilih suatu keputusan dari berbagai pilihan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pengambilan keputusan ini memunculkan kehati-hatian dalam bersikap dan bertindak dalam mengambil satu keputusan dari berbagai kemungkinan yang ada.
Proses yang dilakukan pendidik sebagai pemimpin pembelajaran untuk memantapkan keputusan tepat yang diambil sebagai buah dari nilai-nilai positif yang dipegang dan dijalankan. Nilai-nilai yang dipegang teguh seyogyanya sejalan dengan nilai yang menjadikan peserta didik lebih siap hidup sebagai pribadi yang tangguh. Usaha-usaha pendidik tersebut sebagai langkah untuk melejitkan potensi yang dimiliki peserta didik. Pendekatan coaching menjadi salah satu usaha yang dilakukan guru. Coaching ini membantu peserta didik memecahkan masalahnya sendiri dengan berbagai potensi yang mereka miliki sendiri. Pendidik hanya menuntun dan mengarahkan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan efektif yang mampu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi peserta didik. Coaching ini adalah salah satu upaya menciptakan, membiasakan budaya positif sekolah dan memaksimalkan komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah. Dalam modul koneksi antar materi modul 3.1 ini, dari mulai filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai guru penggerak, pembelajaran yang berpihak pada murid, hingga praktek coaching, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan, semua memiliki keterkaitan satu sama lain yang pada akhirnya bertujuan untuk memerdekakan peserta didik untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.